Tuh, kalau kalian ingin membatalkan itu, kalian itu ngomong sama juru kuncinya. Bukan malah pergi tanpa berpamitan. Dan pancen kon. Pokoknya, kata si mbak juru kunci ini, kalian itu bakal menerima akibatnya. Kalian itu bakal kena musibah. Nah, wis ngomong lo. Wis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana keadaan tempat tinggalmu pada saat ini? Kalau di tempat saya ini sudah 4 hari hujan terus, jadi dingin banget. Dan ini pun saya terjang hujan demi biar saya itu upload videonya nggak telat gitu. Ya walaupun saya minta maaf, misal nanti ada suara hujan atau suara yang mengganggu, mohon dimaafkan. Oke, dan seperti biasanya sebelum kita mulai ke ceritanya, aku pengen tahu kalian semua ini dari mana, namanya siapa, dan kalian tulis di kolom komentar ya, biar kita itu kenal. Atau enggak kalian juga boleh save nomor WhatsApp saya ya, nanti WhatsApp, biar kita hitung-hitung menambah saudara lah. Oke, yang udah tulis di kolom komentar, sekarang kita langsung aja ya. Cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu subscriber melalui WhatsApp. Kisah ini terjadi belum lama banget sih, sekitar tahun 2014, berarti baru kemarin. Tetapi seperti biasa, untuk nama tokoh dan nama tempat sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Ini menceritakan 2 orang pemuda yang mencoba pesugihan, tetapi akhirnya mereka berdua ini gagal. Lalu apa yang akan terjadi? Pengen tahu kan kisah selengkapnya? Kita langsung menuju ke videonya. Joko dan Hendro ini tinggal di salah satu desa yang berada di Provinsi Jawa Timur. Mereka berdua ini sudah cukup umur lah ya, mereka sudah berusia sekitar 27 tahun. Tetapi mereka ini masih di rumah, mereka ini tidak bekerja. Kalau anak zaman sekarang itu ngomong mereka itu kaum rebahan. Mereka itu selalu menjadi beban orang tua mereka. Dan di sini si Joko ini hobinya itu judi, dia pasang togel dan lain sebagainya. Dia pun masih menyusahkan orang tuanya karena setiap harinya si Joko ini masih meminta uang kepada ibu dan bapaknya. Dan hingga pada suatu ketika orang tuanya si Joko ini sudah merasa kesal dan bosan pada Joko. Karena Joko ini sudah besar, tapi dia itu belum bisa berpikir dewasa. Dia itu belum bisa berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana caranya ia bekerja, dan bagaimana ia akan melanjutkan kehidupannya setelah ia mencari pasangan dan nikah pada nantinya. Akhirnya, ibu dan bapaknya Joko yang selama ini diam pun, sekarang dia itu langsung ngomong sama si Joko. Karena mungkin kedua orang tuanya Joko ini sudah sangat memendam rasa kecewanya sama si Joko, dan hingga pada akhirnya rasa kecewa itu pun ditumpahkan kepada si Joko. Jok, kamu ini udah besar loh, Lek. Kok kamu masih nganggur saja? Kamu malah main judi, kamu menghabiskan duit bapak sama ibu. Seharusnya kamu sudah gede kan, kamu gantian. Kamu yang cariin duit buat bapak dan ibu. Boro-boro kamu bisa bahagiain ibu. Yang ada kamu nyusahin terus. Bu, Joko kan minta uang sama ibu dan bapak itu nggak seberapa, Bu. Masa ibu kok kayak gitu? Kalau ibu memang nggak ikhlas ngasih duit ke Joko, udah mulai sekarang Joko nggak akan minta lagi. Dan Joko akan buktikan, Joko bisa sukses. Joko akan keluar dari rumah ini. Joko akan merantau. Catat, Bu. Aku nggak bakalan minta uang dari ibu lagi. Dan di sini pun akhirnya terjadi percekcokan antara si Joko, ibunya, dan bapaknya. Hingga pada akhirnya si Joko ini mengemasi baju-bajunya dan ia keluar dari rumahnya tanpa berpamitan kepada ibu dan bapaknya, tetapi dia malah menendang pintu. Si Joko ini memang terkenal di kampungnya itu selalu bikin rusuh. Singkat cerita, akhirnya Joko ini bertemu dengan si Hendro. Si Hendro ini bestinya. Si Hendro ini adalah sahabatnya atau temannya.
Teman di mana mereka berdua ini main judi bareng, main wanita bareng, dan lain sebagainya. Dan di situ si Joko ternyata menginap di rumah si Hendro. Dan pada suatu malam si Joko ini pun bercerita, dia itu curhat kepada bestinya, kepada si Hendro, bahwa dia baru saja bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dan Joko ini memutuskan untuk keluar dari rumahnya, dan dia itu bilang kepada orang tuanya, katanya si Joko ini mau merantau. Padahal di sini, di tempatnya si Hendro, Joko ini kebingungan. Dia mau pergi kemana, sedangkan ia tidak punya duit sama sekali. Setelah si Joko ini curhat kepada bestinya, kepada si Hendro, Hendro pun mengajak Joko untuk keluar. Tetapi mereka berdua ini pada malam hari ini keluar agak jauh, karena si Joko ini takut tetangganya ada yang melihatnya. Dia malu kepada kedua orang tuanya kalau ada yang melihat si Joko ini masih di kampung itu. Lalu akhirnya di sini si Hendro ini mengajak si Joko ini minum minuman keras. Mereka berdua ini mabok. Mereka menghabiskan malam itu dengan mabuk, dengan canda tawa dan ngobrol ngalor ngidul. Tetapi maklumlah mereka berdua sedang tidak waras. Karena alkohol, akhirnya ngobrolnya pun tidak tahu arahnya kemana. Dan di sini si Hendro ini nyeletuk. Dia itu berkata kepada si Joko, "Jok, kalau aja kita kaya ya Jok, kita pasti nggak diremehin sama warga kampung sini. Mereka semua pasti menghormati kita. Orang tua kita pun pasti bangga dengan kita." Iya Hendro, tapi gimana kita mau kaya? Kita sekolah aja lulusan SMP. Kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan. Paling mentok juga kita kerja jadi kuli bangunan. Di situ si Hendro pun terdiam. Lalu tiba-tiba si Hendro ini mengagetkan si Joko. Jok. Apa sih? Aku punya ide. Ide apa? Gimana kalau kita mencoba pesugihan aja? Itu kan kita nggak perlu kerja keras. Dan kita pastinya bisa jadi orang kaya. Si Joko di sini terdiam. Si Joko memikirkan hal itu. Dan hingga pada akhirnya, "Lah, Bro, emang kamu tahu caranya pesugihan itu gimana?" "Gimana ya, Jok?" "Oh, aku ada satu kenalan, Jok. Dia itu pernah bercerita tentang pesugihan itu. Gimana kalau kita besok datang ke sana aja?" "Loh, kok harus nunggu besok? Kenapa nggak sekarang?" "Oh ya udah gas." Dan di sini Hendro dan Joko ini pun sangat bersemangat. Mereka langsung menuju ke tempat temannya si Hendro yang katanya dulu itu dia pernah menggunakan pesugihan itu. Sesampainya di rumah teman si Hendro, mereka berdua ini pun sudah diceritakan bagaimana prosesnya, apa yang harus mereka lakukan dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya Hendro dan Joko beserta ditemani oleh teman si Hendro itu, mereka bertiga itu langsung menuju ke tempat pesugihan itu. Tetapi pesugihan ini tuh beda dengan pesugihan-pesugihan yang lainnya. Pesugihan ini terbilang agak ribet dan memerlukan kesabaran. Karena nanti yang akan memakai pesugihan ini, mereka harus berpuasa 3 hari 3 malam. Dan dia pun harus mengamalkan doa dari juru kunci tersebut agar nanti hajatnya terkabul atau agar nanti pesugihannya itu berhasil. Singkat cerita, akhirnya si Joko dan si Hendro ini pun akhirnya oke lah, siapa takut, kenapa kita nggak coba, toh nantinya kita yang bakal seneng, kita yang bakal ngerasain. Akhirnya mereka berdua pun langsung mulai ritual. Dan di hari esoknya mereka itu sudah berpuasa. Dan mereka itu melafalkan doa-doa yang diberikan oleh si juru kunci. Tetapi di sini si Joko itu orangnya tidak penyabar. Dia itu keras kepala dan konyol. Si Hendro pun juga sama. Akhirnya 1 hari proses itu terlewati. Dan tiba di hari keduanya si Joko ini kumat lagi. "Bro, udah nggak jadi ah. Ribet banget. Kok pesugihan kayak gini? Setauku pesugihan itu nggak perlu kayak gini. Yang penting kita menumbalkan orang, udah kita jadi kaya. Lah ini kok ribet banget ah. Males ah. Udah yuk kita pulang aja." Akhirnya si Joko dan si Hendro ini pun beneran pulang. Padahal mereka itu sudah berada di hari kedua. Dan
Mereka itu tanpa berpamitan kepada juru kuncinya. Ketika si juru kunci ini pun datang ke tempat di mana mereka berdua ini merapalkan doa-doanya, ternyata di situ sudah tidak ada orang. Semprul, ini orang kok main-main sama saya. Mereka ini nggak punya sopan santun, nggak punya adab. Singkat cerita, juru kunci itu akhirnya menegur teman si Hendro, karena teman Hendro lah yang membawa mereka berdua ke sini. Akhirnya teman si Hendro ini pun langsung menuju ke rumahnya Hendro. Dan di situ temannya si Hendro ini bertemu dengan Hendro dan Joko. Kalian berdua ini kurang ajar loh. Kalian itu sudah aku tolong, sudah aku bawa untuk menemui juru kunci itu. Tapi kalian berdua itu malah pulang tanpa pamit. Kalian berdua itu memang tidak punya tata krama. Kalian itu nggak punya sopan santun. Gara-gara kalian berdua, aku itu kena semprot, kena marah sama si juru kunci itu. Pokoknya, aku nggak mau tahu, kalian harus minta maaf sama juru kunci itu. Kalian sembarangan loh. Kata si juru kunci itu, hal ini tuh tidak bisa buat main-main. Kok kalian berdua berani-beraninya? Ritual belum selesai kalian pergi tanpa pamit, tanpa ngomong sama si juru kunci. Padahal seharusnya itu kalau kalian ingin membatalkan itu, kalian itu ngomong sama juru kuncinya, bukan malah pergi tanpa berpamitan. Dan pancen kon. Pokoknya kata si mbak juru kunci ini, kalian itu bakal menerima akibatnya. Kalian itu bakal kena musibah. Ini udah zaman modern, kamu masih percaya sama hal kayak gitu? Oh, jadi kamu gitu, Ndro. Ya udah, kamu tinggal tunggu saja waktunya. Aku pamit pulang. Di sini teman si Hendro itu sudah merasa sangat jengkel. Si Hendro dan si Joko ini sudah dinasihati, malah mereka berdua tetap ngeyel, tetap melawan. Akhirnya teman si Hendro ini pun pulang. Dan pada malam harinya, si Hendro ini belum bisa tertidur. Tetapi si Joko sudah tertidur. Si Hendro ini, dia itu mendengar suara orang berjalan tepat di depan pintu kamarnya. Akhirnya si Hendro ini pun membuka pintu kamarnya. Tetapi ketika saat ia membuka, ternyata di depan kamarnya ini tidak ada orang. Akhirnya Hendro pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Dan tidak lama kemudian dia mendengarkan suara wanita menangis. Padahal di rumah Hendro ini tidak ada seorang wanita. Si Hendro ini hanya tinggal bersama ayahnya dan ibunya Hendro ini sudah meninggal dunia. Dan disusul dengan suara langkah kaki yang sangat berat. Bluk, bluk, bluk. Dan disinilah si Hendro ini sudah mulai ketakutan. Akhirnya Hendro ini membangunkan si Joko. Joko pun terbangun. Dan Joko pun sama-sama mendengar apa yang didengar oleh si Hendro. Mereka berdua pun ketakutan. Dengan langkah yang sangat berat, mereka berdua ini berniat akan menuju ke sumber suara itu. Tepatnya di depan kamar si Hendro. Mereka pun dengan pelan-pelan, dengan sangat hati-hati, dengan penuh ketakutan, membuka pintu kamarnya. Dan ketika mereka berdua sudah membuka pintu kamarnya, tiba-tiba mereka berdua melihat sosok kuntilanak tepat di hadapan mereka dengan muka yang hancur, penuh belatung dan darah. Mereka berdua ini pun tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Mereka berdua ini hanya bisa mematung di tempat itu. Dan hal itu pun dialami mereka berdua bukan hanya satu kali, tetapi setiap malam mereka masih mendengar suara-suara tersebut. Hingga pada suatu ketika, si Joko ini akan pergi ke kamar mandi pada malam hari itu. Ketika ia membuka pintu kamar dari si Hendro dan dia menuju ke kamar mandi itu, di kamar mandi si Joko ini melihat sosok yang sangat tinggi besar, mata yang berwarna merah dan berbulu yang sangat lebat. Di situ si Joko ini langsung terjatuh, kepalanya langsung membentur lantai. Dan suara itu pun membangunkan si Hendro. Hendro pun langsung berlari ke arah si Joko.
Di situ si Joko masih sadar dan dia pun langsung ditanyai oleh si Hendro dan langsung dibantu untuk berdiri. Dan di situ pun si Joko itu sudah berlumuran darah. Singkat cerita, si Joko ini dibawa ke rumah sakit dan ternyata di bagian kepala Joko ini sampai dijahit. Dan pada malam hari itu akhirnya mereka berdua itu tidur di rumah sakit, menginap di rumah sakit. Tetapi hal yang selalu didengarkan oleh Joko dan Hendro di rumah sakit pun mereka berdua masih mendengarkan. Bahkan ketika si Joko ini tertidur, dia itu berasa ada yang memijat kakinya. Dan ketika ia membuka mata, dia melihat Hendro itu berada jauh dari tempat tidurnya. Akhirnya si Joko ini pun melihat kakinya dan ternyata yang memijat si Joko itu tangan yang hitam dan kuku yang sangat panjang. Di situ pun Joko berteriak-teriak histeris, akhirnya membangunkan si Hendro. Dan mereka berdua di sini melihat penampakan. Dan mereka berdua ini melihat sosok penampakan makhluk yang tinggi besar dengan bulu yang sangat lebat, seperti yang dilihat oleh Joko di kamar mandi rumah Hendro. Dan karena mereka berdua ini dihantui seperti itu setiap malam, setiap hari, akhirnya Joko dan Hendro ini pun menjadi gila. Si Joko ini sering menangis. Si Joko ini setiap saat menangis, kadang tertawa, begitupun dengan si Hendro. Hendro itu tidak mau pernah diam di tempat. Si Hendro itu seketika ia menangis, dia pun langsung berdiri, dia langsung lari ke sana kemari seperti itu terus. Dan hingga pada akhirnya perbuatan mereka ini diketahui oleh salah satu orang pintar. Orang pintar itu pun akhirnya mengatakan ini adalah efek dari pesugihan yang tidak berhasil atau gagal. Karena kan memang mereka berdua itu menggagalkannya sendiri. Dan ternyata itu berakibat dan ada efeknya. Dan menurut si narasumber ini, setelah 2 tahun Joko dan Hendro ini gila, akhirnya Joko ini meninggal dunia. Tetapi si Hendro sampai sekarang dia masih hidup dan masih gila. Cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, saudara-saudaraku semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Dan buat saudara-saudaraku semua juga yang pengen mengirimkan pengalamannya, pengalaman mistis, pengalaman gaib, bisa langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp saya, nomor yang di samping saya ini. Oh ya, aku juga pengen kalian itu kasih kritik atau saran kepada saya. Jadi misalnya kayak gini, Mas Doni ceritanya itu kecepetan deh. Mas Doni ini ceritanya nggak asik, seharusnya Mas Doni ini pelan. Atau gimana? Kalian bisa sampaikan kritik dan saran melalui nomor WhatsApp saya juga. Karena saya butuh sekali kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Yang pastinya saran-saran itu pastinya akan membangun diri saya kembali agar lebih sesuai keinginan dengan teman-teman semua. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.